Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop terakhir dari Injil Lukas bab 17 dengan judul perikop kedatangan kerajaan Allah. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi kerajaan Allah itu bukan fisik ya. Kita melihat istana, kita melihat gedung yang mewah berlapis emas, bukan itu ya. Sebab kalau kita melihat kerajaan di dunia ini kan ya, ada istana yang mewah, yang temboknya yang tebal, gedungnya yang megah mewah, itulah kerajaan dunia ya. Tapi kerajaan Allah bukan seperti itu. Jadi tidak ada tanda-tanda lahiriah. Sebab kerajaan Allah itu roh. Sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu. Maksudnya apa ini? Maksudnya kerajaan itu adalah kejujuran, keteraturan, transparansi, akuntabilitas, ya, taat hukum yang benar ya. Kalau hukum yang salah ya harus diperbaiki ya. Lalu kedamaian, bukannya perang ya, seperti Ukraina dan Rusia, itu bukan kerajaan Allah itu ya. Paling membunuh. Ya, di dunia ini itu bukan kerajaan Allah ya. Kerajaan Allah itu kedamaian. Kerajaan Allah itu bersahabat, berteman, berkawan, baik. Ya, kalaupun kita tidak bisa akrab, paling tidak kita tidak membuat permusuhan ya. Ya, kita tetap bersahabat dengan semua orang. Itulah kerajaan Allah. Karena di surga nanti tidak ada yang namanya peperangan, kebencian, iri, atau kebohongan. Ini tidak ada semua. Di surga nanti adanya transparansi, kejujuran ya, apa adanya, tidak ada rekayasa. Itulah kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Yesus di sini mengatakan perumpamaan tentang tanda-tanda kedatangan anak manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tanda-tandanya apa ya? Seperti kilat memancar dari ujung langit ke ujung yang satu, yang ke ujung langit yang lain. Ya, itu
kita tidak tahu ya seperti apa nanti. Kedatangan anak manusia juga bisa pada saat hari kita mati, hari di mana kita dipanggil Tuhan, itu kedatangan anak manusia ya, secara pribadi. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu ditolak oleh angkatan ini. Ya, ini salib Yesus, ini paku Yesus, ini darah Yesus, ini tetesan darah Yesus ya, kental darahnya ya, berdarah, tembus nih pakunya ke kayu ini. Yesus disalib. Yaitu sama seperti hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datang air bah membinasakan mereka. Demikian juga ketika zamannya Lot. Ketika Lot keluar, turunlah api dari langit menghancurkan, menghanguskan Sodom, karena kota Sodom penuh dengan dosa. Demikian juga di zaman Nuh. Nah, demikian juga nanti ketika di zamannya penuaian ya. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya ya, artinya waktunya menuai ya. Zaman seperti ketika Tuhan menghanguskan Sodom ya, istrinya Lot ini kan menengok ke belakang dan menjadi tiang garam ya. Artinya apa? Jangan menoleh ke masa lalu ya. Kita tidak usah melihat ke masa lalu ya. Masa lalu bukan untuk disesali lagi, tetapi sebagai pelajaran saja ya. Kalau melihat menoleh ke belakang itu, kita tidak layak bagi Tuhan ya. Ada dalam perikop yang lain, siapa siap membajak sawah, artinya untuk siap menggarap tanah, tetapi masih menoleh ke belakang, tidak layak bagiku. Artinya siapa yang sudah bertobat dan menuju masa depan, tidak perlu lagi menoleh ke belakang ke masa lalu lalu menyesalinya. Tidak perlu lagi, itu yang sudah lalu sudah lewat. Jika ada 2 orang di atas tempat tidur, ketika anak manusia datang, 1 orang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jika ada 2 perempuan yang menghilang itu ini ya, seperti menggerus gandum. Yang 1 akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kenapa tidak dibawa dua-duanya ya? Ayo, apakah Anda ada yang tahu? Silakan ditulis di kolom komentar. Kenapa tidak dua-duanya dibawa? Kata Yesus kepada mereka, "Di mana Tuhan?" Yang 1 dibawa, yang 1 ditinggalkan. Dan ini lihat ini, Yesus nih menjawab rasul-rasulnya yang menanyakan, "Di mana Tuhan?" Yesus lalu menoleh ke orang-orang Farisi ini yang duduk di seberang ini tadi ini. "Di mana Tuhan?" Katanya, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Jadi mungkin Yesus menunjuk ke orang-orang Farisi yang akan ditinggalkan ketika Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita manusia. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pengetahuan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan Injil Lukas bab 18. Bab 17 sudah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.